sama bosnya, akhirnya aku ngebreak. Wah, intinya kamu Tanggal sekarang 11 aku ribut sama bosnya, tanggal 12-nya aku keluar. Wah, berarti kamu bayar majikan Iya, 1 bulan iya. loh darling. Kaya kamu. Nggak eman-eman. Nggak eman-eman Modus, tuh Nah, Cahayu. daripada di situ gila lama-lama. Nunggu sebulan kalau sebentar, Mbak. Kenapa? Soalnya udah bener-bener nggak bisa di itu lagi, toleran lagi. Wah, gilanya seperti apa coba? Ya kayak pas anaknya juga agak ini sih. Pas kejadian itu anaknya mainan ludah apa sih riak itulah yang itu, terus mainan pakai tisu, dia lari ke sana lari ke sini, ketawa gitu kan. Terus aku udah bilangin jangan mainan ludah, kita mainan yang lain aja gitu. Terus anaknya tetap nggak mau, masih mainan ludah aja, lari ke sana ke sini. Terus habis itu mamanya pulang, itu papanya udah di rumah lagi mandi, mamanya pulang, terus mamanya itu ngasih tahu ke aku suruh mainan yang lain. Udah tak bilangin, aku udah kasih tahu tapi anakku nggak mau dengar, aku bilang gitu. Habis itu memnya kayak masih nyuruh aku buat aku suruh main sama anaknya jangan mainan ludah, padahal kan aku nggak ngajarin anaknya mainan ludah. Habis itu memnya ngelirik aku kayak gini, terus aku bilang kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu, aku udah kasih tahu anakmu lo suruh mainan ini nggak mau. Terus orangnya bilang siapa yang ngelirik kamu gitu. Terus habis itu marah-marah terus sampai mebet kemana-mana itu. Terus dia kasih tahu ke suaminya bilang kenapa kamu ngomong kayak gitu ke istri saya. Terus dia istri kamu loh ngelirik aku ke ngelirik kayak gitu ke aku, padahal aku udah bilang kalau aku udah kasih tahu anakmu suruh mainan ini, dia nggak mau, aku bilang gitu. Habis itu yang cowok suaminya itu ikutan bisa-bisanya anak saya mainan udah kayak gini, siapa yang ngajarin? Saya nggak ngajarin, di rumah ada CCTV 7 loh, kalau kamu nggak percaya cek di CCTV. Orangnya bilang aku nggak ada waktu, dia bilang gitu. Habis itu masih kayak gini itu suaminya masih gini masih tahu aku. Terus anak saya bisa mainan udah kayak gini, siapa yang ngajarin? Loh saya nggak tahu, saya nggak pernah ngajarin anak kamu kayak gitu, aku bilang gitu. Terus orangnya pokoknya merembet kemana-mana lah mem. Habis itu aku udah nggak kuat lah beneran, aku bilang mau ngebreak. Yang nggak kamu kuatin itu karena majikanmu nanyain kamu kenapa anakku kok bisa mainan ludah, siapa yang ngajarin? Nggak pernah percaya gitu sama aja. Aku, di rumah ada CCTV, aku bilang suruh ngecek aja di CCTV, tapi dia masih nggak percaya sama aku. Buat apa aku jadi situ? Terus kamu kerja berapa lama? Sejak kejadian itu sampai sekarang udah berapa hari? Baru pokoknya semenjak aku kan pertama kali 1 minggu di situ udah mau ngebreak, udah tak tahan-tahanin. Terus aku bilang mau notice di situ, tapi kan aku sebelum aku mau notice kan harus cari majikan dulu. Habis itu aku bilang sama agent yang lewat, yang aku pernah bilang sama sampean Mbak Yupu itu, agent itu dia bilang jangan notice dulu, kamu cari majikan dulu. Terus akhirnya pokoknya semenjak orangnya aku bilang mau ngebreak yang 1 minggu itu, mem aku tuh sama Singsang tuh udah kayak apa-apa dibikin masalah terus gitu loh. Padahal aku kerja ya bener-bener kerja, aku jaga anak kayak gitu. Terus kejadian yang aku lagi bikin kayak pancake mau di steam di mangkok itu masih ada sisa yang buat adonan yang buat maunya tim itu. Hasilnya tuh mungkin dia mau bantuin aku buat buat bersihin mangkok itu ke yang mangkok satunya lagi, tapi dia nggak bilang sama aku. Posisinya aku berdiri di kayak gini, dia di belakang aku kayak gini, dia bantuin kayak gini, terus agak nyenggol aku kan. Nah itu aku nggak suka lagi. Terus yang keduanya, yang pertama kalinya dia juga ambil HP aku di tas aku, tapi tanpa pengetahuan aku, nggak bilang aku, karena dia mau ngelap pakai tisu. Maksudnya kan seharusnya kan dia kan kasih tahu dulu sama aku kalau mau ngelap tisu apa gimana, nggak ada bilang. Aku nggak sukanya itu juga. Terus tiap hari dia kayak ngajak ribut terus yang cewek itu, nggak tau lah. Intinya udah nggak betah aja sama majikannya, karena ya makan kayak gitu lah. Oh sayang ya, itu yang saya tangkap dari ceritamu itu sebenarnya bukan Mafan. Tahu nggak, semua orang Hongkong kayak gitu. Ya, kalau kamu nggak terima dikomplain,
kan kamu jaga anak, ya pastinya majikan akan tanya, itu sih normal aja. Tapi kalau kamu nggak melakukan, yo is okay, jangan langsung kamu punya langsung kamu akan enggak, aku mau keluar, aku mau notice, mau break. Dan nanti kalau kamu dapat majikan lagi terus kayak gitu, emang kamu mau kayak gitu lagi sayang? Soalnya gimana ya, dari pertama aku masuk ke rumahnya aja udah rasa nggak nyaman aja sih, terus tambah yang cewek kayak gitu. Oke. orangnya. Rasa nggak nyaman itu pasti karena itu bukan rumahmu pertama. Yang kedua Terus, kan masih masa adaptasi sayang. Kalau paham kamu itu. atau majikan masih masa adaptasi gitu. Terus kalau kamu merasa masuk rumah orang nggak nyaman, terus kamu nggak nyaman, aku mau keluar aja, nggak bisa dong kayak gitu. Yo intinya aku udah nggak cocok aja sama majikan yang itulah, makanya Ya. aku nge-break udah. Kalau mungkin kalau masih bisa ditahan-tahanin, aku masih bisa tahan, masih bisa tak ambil itu notice, tapi karena itu udah bener-bener kelewatan buat aku, udah ngapain kerja di sini, orang udah nggak percaya. Mungkin kalau masih bisa di ini mungkin aku masih betah mem, tapi udah nggak. Oke. Ya wes. Karena kamu sudah ambil keputusan, sudah nge-break dan sudah keluar dari majikan, ya oke, ini keputusan yang sudah kamu ambil. Tapi nanti saya harap kalau kamu nanti dapat majikan, tolong egonya direndahin. Kita masih butuh uang, butuh kerjaan gitu ya. Adaptasi itu memang sulit sayang ya, sulit banget. Terus itu kan job dari temenmu, kakakmu yang katanya, tapi itu kakaan katamu. Nah dulu kita kasih job kamu nggak mau, dan kamu malah memilih job dari kakakmu, Ya, dan karena akhirnya begini. Is okay, itu suatu menjadi pengalaman kamu aja.